Ramadan tiba, Ramadan tiba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo adik-adik semuanya, kembali lagi bersama kakak Rasya. Sekarang kakak akan bertausiah tentang Nabi Musa melawan Raja Fir'aun. Pada zaman dahulu kala di Mesir kuno hiduplah seorang raja yang bernama Raja Fir'aun. Raja itu terkenal dengan kesombongan dan juga kezalimannya. Pada suatu hari, Raja Fir'aun mendapatkan laporan dari peramalnya bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan seluruh kekuasaan Raja Fir'aun. Mendengar hal tersebut, Raja Fir'aun pun terkejut dan juga marah. Ia pun segera bergegas memerintahkan seluruh pasukannya untuk menghabisi satu demi satu bayi laki-laki yang ada di Mesir. Pada saat itu juga Nabi Musa alaihissalam baru lahir dari seorang ibu yang bernama Yohabat dan ayahnya bernama Imran. Mendengar kabar tersebut, kedua orang tua Nabi Musa merasa sangat cemas dan juga khawatir. Tidak lama setelah itu, Allah pun menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril. Hingga pada akhirnya orang tua Nabi Musa pun menghanyutkan Nabi Musa ke dalam sungai Nil. Tidak disangka-sangka adik-adik, ternyata bayi Nabi Musa pun akhirnya sampai di kerajaan Raja Fir'aun. Pada saat itu, Siti Asia, istrinya Raja Fir'aun, sedang berjalan di tepi sungai Nil. Ketika melihat Nabi Musa, tidak berpikir panjang, Siti Asia pun segera mengambil Nabi Musa dan membawa ke hadapan Raja Fir'aun. Setelah sampai di hadapan Raja Fir'aun, Siti Asia pun melontarkan pendapatnya. Akan tetapi Raja Fir'aun menolak pendapat tersebut. Hingga melalui perdebatan yang amat panjang, akhirnya Nabi Musa kecil pun diangkat oleh Raja Fir'aun menjadi putranya. Singkat cerita adik-adik, ketika Nabi Musa sudah beranjak dewasa, Nabi Musa alaihissalam pun pergi meninggalkan Mesir. Tidak lama setelah itu, Nabi Musa pun diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Pada saat itu, Nabi Musa beserta Nabi Harun alaihissalam, yakni saudara kandungnya, diutus oleh Allah untuk menemui Raja Fir'aun. Karena Raja Fir'aun telah melampaui batas. Sesuai dengan surat Toha ayat ke-43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya ia telah melampaui batas. Tidak lama kemudian, Nabi Musa pun dan juga Nabi Harun akhirnya pergi ke Mesir untuk bertemu dengan Raja Fir'aun. Tak lama setelah itu, setelah Nabi Musa alaihissalam pergi dan bertemu dengan Raja Fir'aun, akhirnya Raja Fir'aun pun berkata, "Wahai Musa, berani-beraninya kamu menghadap saya," kata Raja Fir'aun. Nabi Musa pun menjawab, "Aku diutus oleh Allah untuk menemuimu agar kamu melepaskan kaum Bani Israel dan juga kamu tidak menyiksanya." Tidak lama setelah itu, Nabi Musa pun beserta Nabi Harun alaihissalam, akhirnya Raja Fir'aun pun berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa,
berani-beraninya kamu menghadap aku. Tidak lama setelah itu, Nabi Musa alaihissalam pun menjawab pertanyaan Raja Fir'aun. Aku diutus oleh Tuhanku yaitu Allah untuk menemuimu agar kamu melepaskan seluruh kaum Bani Israel beserta para pengikutku. Mendengar perkataan Nabi Musa, Raja Fir'aun pun tertawa terbahak-bahak. Apa Tuhanmu Allah? Siapa Allah Musa? Apakah ada Tuhan di muka bumi ini selain aku? Kata Raja Fir'aun. Tidak lama setelah itu, Nabi Musa pun menjawab pertanyaan Raja Fir'aun. Iya, ada wahai Fir'aun, yaitu Allah, Tuhan seluruh alam dan juga Tuhan nenek moyangmu serta Tuhan dirimu. Mendengar perkataan tersebut, Raja Fir'aun pun semakin marah. Ia semakin marah kepada Nabi Musa karena mengaku ada Tuhan selain dirinya. Heh Musa, kalau kamu tetap saja yakin dengan keyakinanmu bahwa ada Tuhan selain aku di muka bumi ini, akan aku masukkan kamu ke dalam penjara, kata Raja Fir'aun. Kemudian Nabi Musa pun menjawab, wahai Fir'aun, apakah engkau tetap tidak mempercayaiku walaupun aku dapat membuktikan kebenaran dakwah-dakwahku? Kemudian Raja Fir'aun pun menjawabnya, sok silahkan Musa, tunjukkanlah kebenaran bukti-bukti dakwahmu. Tidak lama setelah itu, Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, dan dalam seketika tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar, hingga ular itu mengejar Raja Fir'aun. Raja Fir'aun pun lari ketakutan. Setelah itu, Raja Fir'aun meminta kepada Nabi Musa agar segera mengambil ular itu. Setelah ular itu diambil, kemudian ular itu berubah menjadi tongkat kembali. Akan tetapi, Raja Fir'aun pun tetap tidak mempercayai kebenaran Nabi Musa. Setelah itu, Nabi Musa pun memasukkan kedua tangannya ke dalam ketiaknya, dan ketika dikeluarkan, tangan Nabi Musa berubah menjadi cahaya yang begitu menyilaukan mata Fir'aun dan juga bala tentaranya. Akan tetapi, Raja Fir'aun tetap tidak mempercayai mukjizat Nabi Musa. Setelah itu, adik-adik, Nabi Musa pun pergi meninggalkan Raja Fir'aun dengan perasaan yang sangat sedih. Hingga pada akhirnya Allah pun menurunkan kepada Nabi Musa untuk mengajak seluruh para pengikutnya untuk pergi meninggalkan Mesir di malam hari agar tidak ketahuan oleh Raja Fir'aun. Setelah malam hari tiba, Raja Fir'aun pun tidak mengetahui bahwa Nabi Musa dan para pengikutnya telah pergi meninggalkan Mesir. Akan tetapi, ada bala tentara Raja Fir'aun yang mengetahui kabar tersebut. Dan pada akhirnya, seluruh bala tentara Raja Fir'aun pun beserta Raja Fir'aunnya mengejar Nabi Musa dan juga para pengikutnya. Hingga pada suatu ketika, Nabi Musa beserta para pengikutnya sangat kebingungan. Karena ketika sedang dalam perjalanan, mereka melihat sebuah lautan yang membentang sangat luas, yakni Laut Merah, terbentang dengan begitu luasnya di hadapan mereka. Seluruh para pengikut Nabi Musa pun merasa panik. Akan tetapi, Nabi Musa telah diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya agar lautnya terbelah menjadi dua. Ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, seketika itu juga angin berhembus sangat kencang, hingga pada akhirnya Laut Merah tersebut terbelah menjadi dua dan terbentang jalan untuk para pengikut Nabi Musa dan juga Nabi Musa. Tidak lama setelah itu, Nabi Musa dan para pengikutnya telah berhasil melalui rintangan tersebut. Ketika Raja Fir'aun dan bala tentaranya telah sampai di belakang para pengikut Nabi Musa,
Mereka pun sangat takjub dengan kejadian itu. Tidak berpikir panjang lagi, Raja Fir'aun beserta bala tentaranya segera melewati jalan tersebut. Tidak lama setelah itu, Laut Merah tersebut akhirnya menutup kembali, dan pada akhirnya Raja Fir'aun pun beserta bala tentaranya tenggelam karena kesombongannya. Pesan moral dari cerita tersebut, kita sebagai manusia tidak boleh sombong. Nah, akhirnya tamatlah riwayat Fir'aun. Itu jangan langsung bala tentara tersebut akhirnya jadi dipungkas dan akhirnya tamatlah gitu riwayat Fir'aun. Itu setelah Fir'aun dan pengikutnya tenggelam. Nah, adik-adik, pesan moral dari cerita tersebut adalah kita sebagai manusia yang pertama tidak boleh sombong, yang kedua tidak boleh takabur, dan yang ketiga apalagi tidak boleh kita mengaku sebagai Tuhan. Kemudian kita juga harus meniru sikap Nabi Musa. Salah satunya yakni kita harus bersabar. Di bulan Ramadan kita harus banyak-banyak bersabar melawan hawa nafsu kita, agar kita bisa mendapatkan pahala yang banyak, dan kita juga insya Allah bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا يا